Ya Tuhan, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari bangkit berdiri, saudara kekasih. Kasih salam kiri kanan, katakan. Kalau belum salam kemarin, katakan selamat datang, selamat bersuka cita. Selamat bersuka cita. Haleluya. Dan kita hadir di tempat ini, amin. Itu sebabnya kita mau pembagian tinggikan dia sebab dia Allah yang maha hadir, amin. Berapa banyak kita yang ada, Tuhan tidak lihat jumlah, tapi Tuhan lihat seberapa besar kerinduan kita untuk mau diberkati, amin. Tuhan memberkati hanya orang-orang yang rindu, amin. Itu sebabnya mari datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan, dengan kerinduan, haus dan lapar akan Tuhan, amin. Mari tunduk kepala, kita buka ibadah kita. Dengan penuh rasa hormat kami datang ke hadirat-Mu, memberikan pujian, syukur dan pengagungan. Kami naikkan syukur kami di siang hari ini. Kami ada di Selasa yang terakhir di bulan Desember tahun 2021. Di akhir tahun ini Tuhan, kami datang menaikkan syukur kami. Sekali lagi kami rindukan hadirat-Mu. Sekali lagi kami merindukan lawatan Tuhan. Sekali lagi kami merindukan jamahan kuasa-Mu nyata turun atas kami. Pulihkan kami, berkati kami. Ini rindu kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari ambil alih ibadah kami dari awal pertengahan bahkan akhir. Jadilah menurut mau dan kehendak-Mu. Biar segala kuasa yang menghalangi jalannya ibadah kami, sepakat kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami katakan hancurkan, kami hardik dari tempat ini, pergi hanya keluar, dan kami nyatakan tempat ini adalah milik kepunyaan Tuhan untuk kami pakai menyembah kejendakan hati Tuhan. Kami mau sukakan hati dan Tuhan disenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berapa banyak yang hadir, bahkan pun masih dalam perjalanan ke Tuhan, percepat langkah mereka untuk bersama-sama kami berselebrate di tempat ini. Kami naikkan syukur kami dan kami buka tadi saya ibadah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dasar Tuhan Yesus. Silakan kita saudara kekasih, kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. For your mercy never fails me. All my days are nailed in your hand. The moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Yes. I love you, Lord, for your mercy never fails me. Lord, my days have been nailed in your hand. Oh, from the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Yes. All my life you have been faithful.
is running after me. So your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after with my life laid down and surrendered now. I give you everything. Yeah. Your goodness is running
Jesus. Dipuji, Engkau layak.
tertinggi, Kau termegah, Kau terbesar. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami persembahkan bagimu. Kami siap memuji Engkau, berglori bagi namamu. Di dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi Pentekost diberikan, katakan semangat. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu melimpah buat setiap kami. Hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan kami ada di akhir tahun 2021. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mengakhiri tahun ini. Kami percaya kalau kami boleh melewati suka duka perjalanan kehidupan kami di tahun 2021 ini, dari awal tahun pertengahan bahkan akhir, kami bisa melewatinya dengan sukacita. Itu semua karena anugerah-Mu. Kami percaya tahun 2022 nanti kami akan mendapati bersama dengan Tuhan ada pengharapan yang Kau sediakan untuk setiap kami. Terima kasih. Kami tetap percaya bahwa hanya di dalam Engkau pengharapan kami. Satu-satunya pribadi yang peduli, yang mengenal kami, yang tidak pernah mengecewakan kami, namanya Yesus. Thank you Lord. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapan Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar, tiada yang sukar di hadapan-Mu Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sukacitaku, amin. Kekuatanku selalu menyertai. Tadi katakan pengharapanku Tuhan, pengharapanku, penolongku, aja Kau Yesus, sekali lagi katamu. Sukacitaku, amin. Kekuatanku selalu menyertai. Sungguh pengharapan kami di dalam-Mu Tuhan. Pengharapanku, penolongku, Yesus aja Kau Bapa.
Aku percaya padamu. Desem haak wehaben weruahakodes Elohim. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu, penyertaan kasih setiamu yang senantiasa mengiringi kehidupan kami. Karena itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu, seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Karena di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Kuasai pikiran dan hati kami. Biarlah kami sendiri menundukkan pikiran dan hati kami kepada otoritas firman-Mu. Karena firman-Mu itulah sumber dari segala kebenaran bagi kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua, memberikan hikmat, marifat, dan berkat surgawi, sehingga firman-Mu itu menjadi pelita dan pandu dalam setiap langkah-langkah kehidupan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius, pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat 25. Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat 25. Kita akan membacanya saling sambut bersahutan. Saya akan awali ayat 18, lalu jemaat menjawab 19, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat ke-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19. Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakannya Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dariku akan mengandung dan melahirkannya seorang anak laki-laki, dan mereka akan memanggilnya Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istri. Kapot leha Adonai Eloheinu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau sedikit berandai-andai. Seandainya Yesus tidak lahir ke dunia,
Apa sesungguhnya yang terjadi dengan dunia dan umat manusia? Karena tidak ada kepastian, tidak ada pengharapan, manusia rindu untuk menjadi baik, untuk menanggalkan dosanya. Tapi usaha manusia itu sia-sia karena tidak pernah berhasil. Tuhan berikan hukum Taurat supaya sebagai syarat bagaimana manusia dapat meninggalkan dosanya. Tapi justru dengan hukum Taurat bukan meringankan manusia untuk mencapai pengampunan, justru memperbesar, menjadi kaca pembesar bahwa manusia dosanya tidak terampuni. Tidak ada seorang pun, meskipun dia berusaha sebaik-baik mungkin, tapi tidak ada kepastian. Semoga barangkali saya diampuni. Saya ingin berbicara tentang kepastian, yaitu kehidupan yang kekal, yang sungguh-sungguh supaya menjadi pemikiran bagi umat manusia. Kalau kita perhatikan bacaan-bacaan kita ini, bahwa janji Tuhan itu sudah digenapi. Berabad-abad janji ini diharapkan karena Tuhan Bapa telah berjanji adalah Tuhan yang setia. Amin. Tuhan menggenapi segala janjinya dari zaman ke zaman, dan Dia telah memberikan anugerah karunia kepada manusia. Lalu kita perhatikan sedikit dari drama narasi ini. Ada orang yang sedang bertunangan dalam status hukum Yahudi, sudah seperti suami istri tapi tidak boleh mengadakan hubungan. Itu ikatan tunangan zaman dulu, bukan zaman sekarang. Maria dan Yusuf. Saudara, coba sejenak kita pikir, apa yang ada di pikiran Maria dan Yusuf? Akan membina keluarga, ya, keluarga yang baik, masa depan, saling mencintai. Itu rencana besarnya. Tapi di tengah-tengah rencana besar, sungguh ada tragedi yang terjadi. Maria hamil. Ini merupakan satu malapetaka. Satu kesusahan yang luar biasa bagi kedua pasangan ini. Apa kata orang? Jangankan zaman dulu, zaman sekarang pun, ya, akan banyak sekali gosip dan orang akan berbicara. Bagaimana harga diri kami, keluarga kami, apa yang kami rencanakan ke depan untuk hidup berbahagia sebagai keluarga kecil, semua berantakan. Saudara perhatikan, terkadang Tuhan mengubah rencana kita. Kita dalam hidup ini kan punya rencana yang baik-baik, tapi tidak sedikit tragedi Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk mengubah. Ada pergumulan, ada persoalan, ada sakit penyakit, bahkan ada virus sekarang ini bukan dari Tuhan, tapi diizinkan oleh Tuhan. Bagaimana? Karena manusia itu kalau tidak diperhadapkan dengan kesulitan, kesusahan, masalah, dia tidak bisa menerima nasihat untuk mengubah rencananya. Itu manusia. Tapi dengan kejadian itu, Tuhan ingin mengubah. Cara Tuhan mengubah, apa yang direncanakan oleh kita itu sudah paling hebat. Tapi Tuhan
merencanakan hidup kita jauh lebih dahsyat dan lebih hebat. Amin. Amin. Itu caranya. Coba Yusuf dan Maria. Nama siapa yang selalu ada ketika kita menyebut Yesus? Sejarah siapa yang selalu hidup keluarga seperti ini? Luar biasa. Andai kata kita pun diminta seperti Yusuf dan Maria, saya percaya saudara mau. Karena kemuliaan yang sangat dahsyat. Tapi penderitaannya seringkali kita tidak mau. Jadi ketika ada masalah, ada kesusahan, ada penderitaan yang terjadi dalam hidup kita, jangan menggerutu dan bersungut-sungut terlebih dahulu. Berdiam diri, lihat bagaimana Tuhan mengubah rencana hidupku, arah hidupku dengan rencana yang lebih besar, lebih mulia, lebih dahsyat, lebih dari segala-galanya. Amin. Amin. Seringkali kita kecewa kan dengan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak menghendaki. Aku capek-capek berencana, bercita-cita, ingin yang baik. Meskipun kadang-kadang berumah tangga itu tidak diawali selalu yang serba lengkap dan baik, kan? Banyak rumah tangga berasal dari seperti di pom bensin. Coba perhatikan di pom bensin. Dari nol ya Pak. Jadi itu maksud. Jadi semua dari nah, ketika perjalanan hidup kita diubah oleh Tuhan, pertama memang sulit dimengerti. Mengapa aku? Mengapa menimpa aku? Masih banyak yang lain. Ada sepupuku, Zakaria, Elizabeth, kenapa tidak dia saja? Itulah misteri Tuhan. Misteri Tuhan itu kalau Tuhan itu semua serba bisa dimengerti oleh akal kita, maka dia bukan Tuhan. Karena dia Tuhan melampaui segala pikiran kita, hikmat manusia, pengetahuan manusia. Itulah Tuhan. Kita mencoba mencari untuk mengerti. Tapi rencana Tuhan tidak dapat diduga oleh siapapun. Tapi yang harus kita imani, dia selalu baik. Pasti baik, sangat baik. Kalau iman yang seperti itu diterapkan, kebaikan Tuhan akan kita alami. Amin. Bukan sesuatu malapetaka. Memang kelihatannya secara mata kasat, secara dunia, hamil sebelum menikah. Yusuf berencana. Sebaik-baiknya Yusuf berencana dengan baik. Aku akan menceraikan dia. Tuhan tolak. Kita berencana sebaik-baiknya. Justru malaikat Tuhan datang kepadanya dan berkata kepadanya, apa yang terjadi? Ayat 20. Kita lihat ayat 20 itu. Ya. Ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, Yusuf anak Daud, janganlah engkau mengambil Maria sebagai istrimu. mobite. Bisa diterjemahkan juga, jangan ragu. Jangan takut, jangan ragu-ragu. Ketika kita melangkah hidup kita, seringkali ketakutan itu menghantui kita. Apalagi informasi-informasi dunia ini selalu memberikan ketakutan. Saya baca firman Tuhan, kita selalu diberikan keberanian dan kepastian. Amin. Amin. Percayalah, tahun depan ini
semuanya berakhir. Amin. Kalau engkau ragu-ragu, berarti engkau masih terjebak, terbelenggu dengan semua pikiran-pikiran corona ini. Mari kita iman. Apa yang terbaik, bagaimana jalan yang terbaik, saya percaya Tuhan ya. Dikatakan di situ, Mepopites, jangan takut. Kamu mengambil Maria menjadi istri. Inilah manusia-manusianya Tuhan. Dan Tuhan inginkan kita semua ini menjadi manusianya Tuhan. Mari serahkan rencana hidup kita ini kepada rencana Tuhan yang lebih besar. Amin. Dan itulah yang diizinkan oleh Tuhan. Saudara, saya dalam bacaan ini berpikir sejenak seperti ini. Yusuf ini orangnya sangat lembut sekali. Yusuf yang di Alkitab bukan Yusuf yang di sini. Yusuf yang di sini orang Sumatera, agak sedikit keras. Sangat lembut sekali. Cukup dengan mimpi, malaikat datang, dia percaya. Dia percaya. Beda dengan Maria. Oh Maria, jangankan mimpi. Malaikat hadir saja secara nyata, dia tanya, siapa kau? Rupanya Maria agak mirip-mirip dari utara. Siapa kau? Oh apa kau? Kau akan hamil, mana mungkin? Aku belum apa-apa mau hamil. Berani berdebat. Dengan malaikat berani berdebat. Saya percaya kita kalau kehadiran malaikat, lutut kita sudah gemeteran sama saudara. Apalagi mau ngomong. Orang baru ditakuti hantu aja, bulu-bulu kita berdiri. Apalagi makhluk ilahi yang dengan segala kemuliaannya. Tapi Maria tegar hati. Dia bertanya. Tapi itulah pasangan. Pasangan itu selalu seimbangnya seperti itu. Sepatu kita kalau menghadap ke kanan semua, itu bukan pasangan kan? Iya. Ada ke kanan, ada ke kiri. Ya sama. Kadang-kadang kita suami istri merasa, aduh, aku merasa tidak cocok. Justru itu cocok. Kalau saudara merasa tidak cocok, itu cocok. Kalau saudara merasa cocok, itu tidak cocok. Jangan mengeluh. Itu seimbang. Itu namanya apa? Pasangan. Dalam bahasa Ibrani disebut nekeb, sepadan. Nekeb itu pasangan yang sepadan. Yang keras dengan yang lembut. Kalau sama-sama keras, apa jadinya? Sama-sama lembut, sama-sama pendiam. Dua orang pasangan bisu kan? Tapi itulah. Kita lanjutkan sekarang ini bahwa apa yang dikatakan malaikat. Ya, ayat yang ke-20. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Natal itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat firman yang ada dalam diri Bapa ilahi bisa menjadi daging di tengah kita. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau kau menerima pekerjaan Roh Kudus, firman itu bisa hidup dalam kehidupan kemanusiaan dan kedagingan kita. Saudara, kita harus menerima pekerjaan Roh Kudus kita. Karena dia harus dimeteraikan dalam pikiran dan hati kita. Sebagai orang Protestan, saya harus akui
kita kurang memperhatikan pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara kita lebih bahkan overdosis. Kita harus seimbang. Apa yang dikatakan oleh firman. Jadi kita berusahakan supaya firman itu menjadi nyata. Apa janji Tuhan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Amin. Tuhan janjikan semua itu. Supaya nyata dalam hidup kita, firman itu menjadi daging, harus menerima pekerjaan Roh Kudus dalam hatimu, pikiranmu, dia menguasaimu, menguasai kita semua. Amin. Ini penting sekali. Dengan demikian iman kita diteguhkan dan dikuatkan bahwa janji Tuhan semua bakal diwujudkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena ini pekerjaan Roh Kudus, sebab dikatakan sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bukan perbuatan Roh Kudus, dari genetek X dalam bahasa Yunani, pneumatos estin hagia, dari Roh Kudus. Di Roh Kudus yang berperanan, Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang melakukan. Supaya firman itu menjadi bagian dalam hidup kita, kita harus menerima pekerjaan Roh Kudus itu. X dari, ya berarti dari satu pribadi, karena Roh Kudus itu satu pribadi. Kita membuka hati, karena Natal itu melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Maka Roh Kuduslah yang menaungi Maria. Ya, Roh Kudus itu juga dikatakan sini sungguh-sungguh melakukan dalam kehidupan kita, dan bisa dikatakan juga bahwa dia melakukan segala apa yang direncanakan oleh Bapa. Yesus mengerjakan karya keselamatan. Roh Kudus melaksanakan keselamatan dalam diri manusia. Saya bukan Kristen dari lahir. Bahkan saya dulu suka tidak mengerti apa yang diimani oleh orang Kristen. Kok dia bisa percaya ya yang dianggap Tuhan oleh mereka waktu itu? Lahir, jadi manusia, mati, kok bisa dianggap Tuhan? Saya berpikir waktu itu goblok sekali ya. Di dunia ini tidak ada yang paling goblok kecuali orang Kristen. Saya pikir seperti itu. Saya tidak percaya, dan sulit untuk percaya. Pikiran saya, hati saya waktu itu sulit. Saya ingin mengerti mengapa ya orang Kristen itu. Saya ditugaskan untuk menyelidiki Alkitab. Saya baca Alkitab. Cara saya membaca Alkitab tidak sepintar orang Kristen. Saya baca mulai dari kitab Kejadian. Terus kalau orang Kristen kan pintar loncat sana loncat sini, sehingga bertahun-tahun tidak pernah tamat satu kali itu. Itu saking pintarnya. Semoga kepintaran ini bisa berubah. Saya baca sampai Yohanes 1 ayat 1. Roh Kudus membuka hati saya, membuka pikiran saya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Oh iya. Jadi firman itu sehakikat, sederajat, melekat dengan Tuhan.
Kalau Tuhan itu kudus, maka segala sesuatu yang ada dalam diri Tuhan kudus. Kalau Tuhan itu kekal, segala sesuatu yang ada dalam diri Tuhan kekal. Kalau Tuhan itu mulia, segala sesuatu yang ada dalam diri Tuhan adalah mulia. Seterusnya. Dan firman yang sehakikat dengan Tuhan tadi keluar menjadi manusia untuk melaksanakan yang menjadi kehendak, kerinduan, keinginan, maksud dari Bapa, menyelamatkan manusia. Terbukalah pikiran saya, itu pekerjaan siapa? Terbuka hati saya. Saya mengerti kenapa Yesus ini diimani sebagai junjungan ilahi, sebagai Tuhan Juru Selamat. Sangat mengerti. Hanya dibukakan dengan Yohanes 1 ayat 1. Ayat 14, firman itu menjadi manusia. Oh iya. Kalau firman Tuhan yang lain menjadi kitab suci. Kalau jadi kitab suci hanya buku pedoman, buku petunjuk. Kadang-kadang sulit dimengerti. Ayo ibu bapak beli HP. Mana? Lebih baik si penjual yang nerangkan begini daripada baca bukunya. Ayo. Sulit kan baca bukunya. Dari mana? Firman menjadi manusia, dia melakukannya, melaksanakannya, penebusan dan pengampunan bagi kita. Itulah Natal. Dahsyat. Itulah kita memiliki kepastian. Saudara, banyak orang baca Alkitab punya satu ayat yang mengubah hidupnya. Barangkali kalau saudara baca Yohanes 1 ayat 1, ya biasa-biasa saja. Tapi bagi saya waktu itu karena Roh Kudus bekerja, jadi luar biasa. Ada seorang dokter hewan di Jogja menjadi Kristen gara-gara baca Injil Lukas. Yesus naik keledai. Saya baca itu biasa-biasa aja ya. Tapi dia waktu baca itu dia menangis terseduh-seduh, tersentuh dan percaya. Karena dia pikir begini, ketika Yesus naik keledai yang belum pernah dinaikin orang, biasanya keledai itu kalau belum pernah dinaikin orang, dia akan berontak, melemparkan orang yang naik itu. Tidak sembarangan. Tapi ketika Yesus naik keledai yang belum pernah dinaikin orang, saudara bisa baca lagi, dia tidak berontak. Karena dia tahu yang naik ini penciptanya. Masa saya dokter hewan gak tahu pencipta saya? Itu sebabnya dia bertobat. Itu sebabnya. Jadi firman Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus membuka hati kita, memberkati kita, mencerahkan kita, memberikan iluminasi kepada kita. Amin. Ketika kau baca Alkitab, kita sering mendengar ini, Tuhan bicara dengan saya. Banyak hamba Tuhan bicara dengan saya. Bicaranya kalau dengan saya cukup melalui Alkitab. Saya baca Alkitab, Roh Kudus bekerja di pikiran saya, di hati saya, memberikan pengertian dan mengimani. Itu Tuhan bicara. Tidak usah saudara cari, oh ada yang berkata Tuhan bicara berkata, enggak, saya belum kelasnya seperti itu. Saya hamba Tuhan yang biasa-biasa saja.
Sebab kalau yang seperti itu stadium awal dari segala sesuatu ya. Ya kalau saudara di telingamu banyak bisikan, itu stadium awal. Hati-hati harus konsultasi saudara. Tapi kalau saudara baca Alkitab, minta Roh Kudus mengurapi dan membimbing, dan Roh Kudus memberikan pengertian di pikiranmu dan menguatkan imanmu, itu artinya Tuhan sudah bicara dengan engkau. Amin. Tidak usah cari yang aneh-aneh. Cukup firman Tuhan ini sebagai penuntun kita sebagai orang percaya. Itu penting sekali. Saya bukan menolak perbuatan-perbuatan yang lain-lainnya. Silakan saja. Tapi tidak semua orang. Dan kalaupun tidak semua orang, lebih baik kita mengimani yang biasa-biasa buat semua orang. Yaitu firman. Alkitab itu sendiri. Dan Yesus sudah melakukan itu semua dan melaksanakan semua, sehingga Tuhan memberikan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada orang percaya untuk bersaksi. Roh Kudus memberikan penghiburan, bimbingan, pimpinan. Roh Kudus memberikan Ellen Hand dalam bahasa Yunani. Ellen, coba ucapkan. Ellen Hand. Memberikan kesadaran, penyesalan, ya, penyesalan, sadar. Makanya yang nama Ellen harus sadar, harus sadar, karena dia Ellen, ya, memberikan kesadaran. Dia Roh Kudus itu memberikan kesadaran, rasa penyesalan, pengakuan, itu pekerjaan Roh Kudus. Dan membuat engkau terhibur, damai sejahtera, dikuatkan. Iman kita ini kalau tidak dikuatkan dari Tuhan, iman itu dikasih Tuhan, bukan karena kita loh. Pertama-tama iman itu dikaruniakan kepada kita. Kalau tidak dikaruniakan oleh Tuhan, mana mungkin ada orang beriman? Jadi bersyukurlah. Walaupun kita ini tidak terlalu hebatlah dalam beragama, biasa-biasa saja, tapi bisa percaya dengan Yesus, itu kemurahannya. Kadang-kadang kita doa juga tidak konsisten. Ayo jujur dengan seorang. Kayak perlu ada persekutuan doa di sini, mengajar kita supaya mau berdoa. Percaya dengan doa. Ya, apalagi kalau sedang sukacita, doanya agak berkurang. Doa makan saja. Kalau sudah lapar, Tuhan berkati makan ini dalam nama Yesus, sampai ngambil makanan. Dalam nama Yesusnya bukan aminnya di mulut. Amin. Tidak apa-apa. Karena kemurahan Tuhan. Meskipun terseok-seok, kadang-kadang jatuh, kadang-kadang ya imanmu seperti hampa, tapi kasih karunia Tuhan tetap menyelamatkan kita. Amin. Karena belas kasihan. Karena begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini. Tolong satu. Maka ia mengaruniakan siapa? Anaknya, yang maksudnya firman-Nya, dirinya, yang jadi bagian dari dirinya, yang keluar dia korbankan. Apa Tuhan tidak sanggup buat makhluk yang dahsyat gitu, luar biasa, lalu korbankan? Sanggup. Tapi tidak, karena kasihnya sangat besar, maka dia korbankan itu yang ada di dalam dirinya. Karena
itu setiap orang percaya pada Yesus menyatu kepada Tuhan. Amin. Memberikan kepercayaan seperti itu. Itulah Natal. Natal inilah yang memberikan kekuatan kepada kita. Satu penghiburan, sukacita. Dan ini setiap hari Selasa. Berarti ini Selasa terakhir kan? Dari 2021. Selasa depan sudah 1 tahun. Ya sudah lewat tahun. Coba malam tahun baru berkumpul dengan keluarga. Tanya dari yang kecil sampai yang tua, apa yang diharapkan tahun 2022 ini? Kenapa Natal setelah Natal tahun baru? Ya kan? Setelah Natal tahun, gereja menetapkan waktu itu berpikiran justru kelahiran Yesus membuat manusia punya pengharapan yang baru. Tahun berubah menjadi tahun. Gereja seperti itu visinya tentang Natal itu. Natal tahun baru. Karena itu hanya keluarga apa yang diharapkan tahun ini, tahun baru nanti. Semua yang baik-baik, lalu berdoa bersama dan mengimani Tuhan yang baik sanggup membuat lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kristus sudah lahir, dan Roh Kudus meteraikan itu di hati kami, sehingga kami memiliki Kristus di dalam kehidupan kami. Dengan memiliki Kristus Tuhan beserta kami, Immanuel, maka Tuhan akan membimbing, menuntun, memberkati kami. Dan berkati semua anak-anak-Mu yang hadir saat ini, baik yang melayani, baik jemaat-Mu. Tuhan berkati semua. Dan berkati persekutuan doa di sini, biarlah menjadi alat Tuhan, jadi manusianya Tuhan, sehingga melakukan perkara-perkara yang besar dari hal yang kecil, bukan dari hal yang besar. Dari Naftali yang kecil, dari Bethlehem yang kecil, muncul segala sesuatu yang besar. Tuhan selalu memulai pekerjaannya tidak dari besar menjadi besar, tapi dari kecil menjadi besar. Itulah perbuatan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati kami semua. Kami serahkan ini dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan bersama. Amin.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu Bapa yang sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Bapa Yusuf Roni. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, biar firman-Mu ini Bapa menjadi rema dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Amin. Bapa dalam surga, sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik untuk kami Bapa. Engkau sudah rela berkorban untuk kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa atas dosa-dosa dan kesalahan kami Bapa. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih ya Abba. Terima kasih ya Bapa. Mari saudara terkasih, angkat hosti di atas kepala kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang mengalir menjadi satu dalam tubuh kami, sehingga tubuh kami menjadi sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan sesudah itu yang mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari saudara terkasih, angkat anggur di atas kepala kita. Dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah darah Tuhan Yesus yang mengalir dalam tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami dan keluarga kami dilalukan dari COVID-19, dari ujung rambut hingga ujung kaki, organ-organ tubuh kami sehat sempurna, jantung kami sehat, paru-paru kami sehat, ginjal kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. sehingga tubuh kami menjadi sehat sempurna. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Kita akan memberi persembahan. Mari siapkan persembahan bagi saudara. Kita mau menabur untuk pekerjaan Tuhan. Sudah siap? Ya, sambil memberi kita akan pujian ini. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, kami kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, kami kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, kami kekuatan. Haleluya, oh haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, kami kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita semuanya. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini, di Present Worship Infinity. Dengan hormat saya mengundang untuk bangkit berdiri di tempat yang baru pertama kali hadir. Oh iya. Oh semuanya udah pada datang, yang puji Tuhan, jemaat yang setia. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran hari ini. Kita akan jumpa lagi di Selasa tahun depan. Karena tahun ini sudah berakhir, Selasa hari ini berakhir, dan kita jumpa lagi di Selasa tahun 2022, berarti tahun depan. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Kami memuji
Ulurkanlah kedua belah tanganmu, arahkanlah pikiran dan hatimu. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Adonai Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, Amin. diberkatilah engkau di ladang, Amin. diberkatilah buah kandunganmu, Amin. hasil bumi, hasil ternakmu, segala usaha dan pekerjaan. Diberkatilah bakul dan tempat adonan. Amin. Diberkatilah keluargamu. Amin. Diberkati suami istrimu. Amin. Diberkati anak menantu dan cucumu. Diberkatilah orang tua dan saudara-saudara. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Engkau tidak akan menjadi ekor tetapi kepala. Engkau tidak akan meminta-minta tetapi memberi. Amin. Engkau tidak akan mengemis tetapi kaya. Amin. Engkau akan menjadi berkat di tengah dunia. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang sudah diberkati katakan bersama. Dan kita selesai sampai ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ini